Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nurhamindani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 dengan NIM 20050766014. Di kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengulas kembali terkait dengan presentasi teman saya sejarah sastra mulai dari periode 1933 hingga periode 1942. Selamat menyimak. Yang pertama ada lahirnya majalah Pujangga Baru. Lahirnya majalah Pujangga Baru asal mulanya berasal dari Pujangga Baru sebagai salah satu fenomena kebudayaan yang dapat ditelusuri. Latar belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis dan daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama di antara organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java yang dibentuk dalam tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo, yang mana ini bertujuan untuk menyelenggarakan gerakan dan mengembangkan kesadaran serta pengertian kaum muda terpelajar Jawa yang nantinya akan warisan kebudayaan Jawa ini dapat turun ke mereka. Di dalam tahun 1917, gerakan ini diikuti oleh Jong Sumatera Menbon dengan tujuan yang sama, akan tetapi juga menyadari adanya perbedaan etnis kedaerahannya. Karena hal inilah, mereka menyatakan bahwa tujuannya adalah hendak mengembangkan kesadaran dan kesatuan identitas di antara orang-orang Sumatera melalui penggunaan kesenian bahasa dan juga adat. Salah satu jalan guna mencapai tujuan itu ialah dengan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa umum yang mempersatukan orang-orang Sumatera. Adapun salah satu cara untuk mengembangkan bahasa Melayu ialah menyebarkan kesadaran akan adanya kesusastraan Melayu dan mendorong kembali kaum muda Sumatera yang berpendidikan Belanda agar kembali menulis di dalam bahasa Melayu sebagai pernyataan identitas bersama dan juga kebudayaan mereka. Dan itulah yang melahirkan apa yang sekarang pada umumnya dianggap sebagai awal puisi Indonesia modern. Baik Jong Java maupun Jong Sumatera Menbon, mereka sama-sama merasakan perlunya kaum muda Indonesia yang berpendidikan Belanda untuk mengenal warisan kebudayaan asli. Terkait hal ini, memang di dalam beberapa hal mereka sudah terasing dari dalam kebudayaan nenek moyangnya sebagai akibat pendidikan Belanda. Karena itulah perlunya mereka berusaha untuk menyesuaikan persepsi terhadap norma-norma budaya Eropa yang disebut dengan kemodernan dengan ikatan perasaan dan juga kejiwaan yang mendalam pada identitas yang asli. Mereka juga mempernyawakan yang modern itu ke dalam usaha-usaha untuk mengembangkan warisan tradisional. Selanjutnya, yang kedua, ada tokoh-tokoh Pujangga Baru. Yang pertama adalah Sultan Takdir Ali Sabana. Orang besar ini dilahirkan di Natal, Tapanuli pada tahun 1908. Setelah menamatkan high school-nya di Bengkulu, ia memenuhi Quak School di Bukit Tinggi dan kemudian melanjutkan kembali di Bandung. Setelah itu, ia belajar untuk Hofdek di Jakarta dan juga belajar pada Sekolah Hakim Tinggi. Selain itu, belajar pula tentang filsafat dan kebudayaan pada Fakultas Sastra. Pendidikan yang beraneka ragam yang telah dialaminya inilah yang dapat mewujudkan serta cita-cita dan keinginan yang kerja kerasnya, yang menyebabkan keahlian yang bermacam-macam pula ada pada dirinya. Karangannya mempunyai bahasa yang sederhana namun juga tepat. Karya-karyanya contohnya antara lain adalah 1. Tak Putus di Rundung Malang berupa roman pada tahun 1929 dan juga ada Anak Perawan di Sarang Penyamun berupa roman pada tahun 1941.
Tokoh yang kedua adalah Armin Pane. Armin Pane adalah adik dari Sanusi Pane yang lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada tahun 1908. Ia pendidikannya ada di Stovia, Jakarta pada tahun 1923 dan pindah ke Nias, Surabaya dan lalu menamatkan pendidikannya di Solo. Kemudian menjadi guru bahasa dan juga guru sejarah di Kediri dan Jakarta, serta pada tahun 1936 ia bekerja di Balai Pustaka. Pada masa kependudukan Jepang, ia pernah menjadi kepala bagian kesusastraan di Kantor Pusat Kebudayaan Jakarta, serta memimpin majalah Kebudayaan Timur. Beberapa contoh karyanya adalah antara lain 1. Belenggu berupa roman jiwa pada tahun 1940 dan ada Nyai Lenggang Kencana berupa roman pada tahun 1937 dan ada Ratna Sandiwara pada tahun 1943 dan ada pula Habis Gelap Terbitlah Terang yang berupa terjemahan dari surat-surat Raden Ajeng Kartini pada tahun 1938. Tokoh yang ketiga adalah Amir Hamzah. Amir Hamzah bergelar Pangeran Indraputra yang lahir pada tahun 1911 di Tanjung Pura, Laknat dan meninggal pada bulan Maret 1946. Ia ini merupakan keturunan bangsawan, kemenakan dan menantu Sultan Langkat yang serta hidup di tengah-tengah keluarga yang juga taat beragama Islam. Ia mengunjungi sekolah di Tanjung Pura Mulo di Medan dan Jakarta, lalu melanjutkan kembali di Solo. Ia menuntut ilmu pada sekolah hakim tinggi sampai kandidat. Amir Hamzah ini lebih banyak mengubah puisi sehingga mendapat sebutan sebagai Raja Penyair, yang juga pujangga baru. Karya-karyanya antara lain yang pertama ada Nyanyi Sunyi, 2 Buah Rindu, yang ketiga ada Setanggi Timur. Yang keempat ada Bhagawat Gita, yang juga terjemahan salah satu bagian dari Mahabharata. Bagian ketiga, para pengarang Balai Pustaka. Tokoh pertama ada Nur Sultan Iskandar, lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat pada tanggal 3 November 1893 dan kemudian meninggal di Jakarta pada tanggal 28 November 1975 pada usia 82 tahun. Ia adalah sastrawan angkatan Balai Pustaka dan juga memiliki nama asli Muhammad Nur. Seperti pada umumnya lelaki Minangkabau, Muhammad Nur juga mendapatkan gelar ketika ia menikah. Gelar Sultan Iskandar yang diperolehnya kemudian dipadukan dengan nama aslinya dan Muhammad Nur pun lebih dikenal sebagai Nur Sultan Iskandar sampai sekarang. Nur Sultan Iskandar tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya. Selain mengarang, karya aslinya juga menyadur dan menerjemahkan beberapa buku-buku karya pengarang asing seperti Alexander Dumas, Haji Rider Haggard, dan Arthur Conan Doyle. Karya tulis Nur Sultan Iskandar yang pertama ada Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, dan ada juga Cinta yang Membawa Maut, dan juga Salah Pilih. Bagian keempat, para pengarang wanita Saryamin Ismail lahir di Talu, Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat 31 Juli 1909 dan ia meninggal di Pekanbaru, Riau pada 15 Desember 1955. Adapun judul-judul karyanya ada Jinak Merpati, Menjelang Jepang Datang, terbit pula Balai Pustaka 2 buah buku drama tangan Saadah Alim yang berjudul Pembalasannya pada 1940 dan buah tangan Adin Afandi yang berjudul Gadis Modern pada 1941. Keduanya ini merupakan komedi yang mengejek
orang-orang intelek. Bagian 27. Roman-roman dari Medan dan Surabaya. Di luar lingkungan Pujangga Baru dan juga Balai Pustaka, adapun penerbitan-penerbitan sastra, baik prosa maupun roman, yang berupa puisi ataupun kumpulan sajak. Dalam lapangan penerbitan roman, untuk tidak menyebutkan penerbitan roman-roman picisan, kita melihat roman-roman buah tangan Hamka yang tadi sudah pernah kita singgung di dalam hubungan penulis dan penulis cerita pendek. Hamka ialah putra Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaharu Islam yang terkemuka di Sumatera Barat. Ia pun pernah mendapatkan gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia menulis roman yang mula-mula dimuat sebagai feuilleton di dalam majalah yang dipimpinnya. Di dalam ini, ia menceritakan bahwa seorang ulama menulis roman sangatlah aneh pada saat itu, sehingga timbullah hal ini menjadi heboh. Hal itu menimbulkan pertikaian di kalangan umat Islam sendiri. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Roman Hamka sendiri mempunyai buku yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah, yang mengisahkan mengenai cinta yang tak sampai di antara dua kekasih yang terhalang oleh adat. Yang membedakan roman ini dengan kebanyakan roman adat lain adalah karena pengarangnya membawa pelakunya ke Mekah dan juga di dekat Ka'bah. Juga di dalam roman yang kedua, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk pada tahun 1939, ini juga serupa, bercerita mengenai kisah cinta yang tak sampai dihalangi oleh adat Minangkabau yang terkenal. Roman ini juga disebut sebagai curian dari sebuah karangan pengarang di Perancis bernama Alphonse Karr, di dalam bahasa Arab oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Ia merupakan seorang pujangga Arab Mesir yang sangat dikagumi oleh Hamka. Karangan Jean Baptiste Alphonse Karr 1808 hingga 1890 yang dalam bahasa Perancisnya berjudul Sous les Tilotes, Di Bawah Naungan Pohon Tila, dan ada juga Majulin. Majulin ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh A.S. Alatas yang berjudul Magdalena. Setelah sehabis perang, Hamka sempat menulis cerita pula. Pada tahun 1950, ia menulis Dan Menunggu Beduk Berbunyi, dan sebelum itu ia menulis Dijemput Mamanya pada 1948. Pengarang lain di Medan yang itu antara lain ada Matumona, ada Namna, samaran untuk Hasibullah Parenduri, yang mana ia lahir pada tahun 1920 di Medan. Ia menulis roman berlatar belakang peristiwa sejarah yang berjudul Zamnan Gemilang pada 1939. Dan buku-bukunya yang lain adalah Jamunek Jadian Roll, Pacaran Merah Indonesia, Spin Orandians, dan lain-lain. Sebuah karya roman yang dikarang oleh Iman Surpadi yang berjudul Kintamani 1932 ini mengisahkan percintaan seorang pelukis Jawa dengan seorang gadis Bali. Ia ini juga merupakan seorang wartawan yang aktif di Surabaya. Bagian ke-8. Para penyair dari Sumatera seperti Hasim atau Muhammad Ali Hasim lahir di Solamung, Aceh pada 1914. Sebagai anggota Pujangga Baru pada tahun 1936, ia menerbitkan kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Kisah Serang Pengembara yang disusul Dewan Sajak pada 1940. Sajak-sajak yang berserakan pada masa sesudah perang ini kemudian dibukukan bersama beberapa buah cerpen lainnya dengan judul Asmara dalam Pelukan Pelangi pada tahun 1963. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesusastraan Indonesia artinya merupakan hal yang meliputi sastra Indonesia. Sastra juga merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang berarti teks yang mengandung instruksi ataupun pedoman. Dari kata dasar sas yang berarti instruksi ataupun ajaran,
Tetapi ketika sastra bisa pula merujuk, kata sastra bisa juga merujuk kepada semua jenis tulisan, apakah ini indah ataupun tidak. Sejak lahirnya pada 1920 hingga sekarang ini mulai 1990, kesusastraan Indonesia modern selalu saja berkembang. Dengan demikian, hal ini membuat adanya persambungan sejarah sastra di Indonesia, baik dalam rangka prosa maupun puisi. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya silakan dimanfaatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.